Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala puji bagi Allah yang masih meminjamkan detak jantung dan embusan napas kepada kita hari ini. Kita adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa berusaha menjaga kening kita agar tetap bersujud di hadapannya, dan jiwa-jiwa yang selalu merindukan sebuah pertemuan yang indah dengan Rabb semesta alam. Selamat datang kembali di majelis ilmu dan perenungan kita. Sebelum kita menyelami lebih dalam, izinkan saya mengajak sahabat semua untuk bersama-sama mendukung syiar kebaikan ini. Silahkan menekan tombol subscribe, berikan tanda like pada video ini, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Selain itu, saya ingin tahu, sahabat menonton dari daerah mana? Silahkan tuliskan nama kota atau daerah asal Anda di kolom komentar, agar kita bisa saling mendoakan dan mempererat tali silaturahmi di antara sesama muslim. Pernahkah sahabat semua membayangkan atau terlintas dalam pikiran kalian tentang seseorang yang seumur hidupnya rajin melangkah ke masjid? Seseorang yang jidatnya terlihat menghitam karena saking banyaknya ia bersujud dalam keheningan malam. Seseorang yang sholat 5 waktunya tidak pernah bolong, selalu berada di barisan terdepan. Namun tragisnya, di akhirat kelak, ia justru disambut dengan hardikan yang sangat keras dari malaikat penjaga neraka. Ia justru diseret wajahnya menuju sebuah lembah neraka yang paling mengerikan, yang bernama Wail. Ini adalah sebuah paradoks yang seharusnya membuat bulu kuduk kita merinding dan hati kita bergetar hebat. Selama ini, kita seringkali merasa aman. Kita merasa bahwa asalkan kita sudah menjalankan sholat, maka kita sudah memegang tiket menuju surga. Kita merasa sudah memegang kunci pintu Firdaus hanya karena kita telah menggugurkan kewajiban sholat 5 waktu. Namun ketahuilah, wahai sahabatku, Al-Quran dengan sangat tegas memberikan sebuah peringatan yang menggelegar melalui firman-Nya dalam surat Al-Ma'un. Fawailun lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang melaksanakan sholat. Ayat ini sungguh unik sekaligus menakutkan. Perhatikan baik-baik. Ayat ini tidak ditujukan kepada orang-orang kafir yang tidak bertuhan. Ayat ini bukan ditujukan kepada para pemabuk yang menghabiskan waktunya dengan khamar. Ayat ini bukan ditujukan kepada para pezina yang mengumbar syahwat. Akan tetapi, ayat ini ditujukan secara spesifik kepada al-musallin, yaitu orang-orang yang mengerjakan sholat. Bagaimana mungkin sholat yang seharusnya menjadi tiang agama, sholat yang seharusnya menjadi jembatan antara hamba dengan Tuhannya, justru menjadi penyebab kecelakaan dan kebinasaan yang paling hina bagi pelakunya? Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya Allah tidak hanya melihat gerakan fisik yang kita lakukan di atas sajadah. Allah tidak membutuhkan gerakan ruku yang sempurna secara teknis atau sujud yang lama jika di dalamnya ternyata kosong dari jiwa penghambaan yang tulus. Ada banyak sekali orang yang berdiri tegap di barisan depan di dalam masjid, tetapi hatinya lalai dan melayang ke urusan dunia. Ada banyak orang yang sangat fasih membaca surat Al-Fatihah dengan tajwid yang sempurna, tetapi perilakunya di luar masjid justru mendustakan agama itu sendiri. Mereka menyangka bahwa mereka sedang menabung pahala yang melimpah, padahal sesungguhnya tanpa mereka sadari, mereka sedang menumpuk kayu bakar yang akan membakar diri mereka sendiri di dalam kerak neraka. Inilah yang sering saya sebut sebagai penyebab yang terlihat sepele, namun berakibat sangat fatal. Hal-hal kecil di dalam sholat yang seringkali kita remehkan, ternyata menjadi pembatal nilai ibadah kita di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita menyelami lebih dalam lagi ke dalam lembah perenungan yang menakutkan ini, marilah sejenak kita luruskan kembali niat kita. Kita berada di sini, menyimak video ini bukan bertujuan untuk menghakimi orang lain. Kita bukan sedang mencari-cari kesalahan tetangga kita atau teman kita. Kita berada di sini untuk satu tujuan, yaitu untuk menampar pipi kita sendiri agar kita segera bangun dari tidur panjang kelalaian kita. Kita ingin memastikan bahwa sisa umur yang Allah berikan kepada kita tidak sia-sia. Renungan kali ini memang akan terasa sangat berat bagi ego kita.
Kita akan mengupas secara tuntas mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan sebuah tempat penyiksaan khusus bernama neraka Wail bagi orang-orang yang sholat. Sebagai gambaran, para ulama menjelaskan bahwa neraka Wail adalah sebuah lembah di dalam neraka jahanam yang sangat dalam. Jika seandainya gunung-gunung di dunia ini dipindahkan ke dalamnya, niscaya gunung yang terbuat dari batu kokoh itu akan meleleh seketika karena panasnya yang sangat dahsyat. Lembah ini adalah tempat khusus bagi mereka yang meremehkan sholat. Mereka yang menganggap sholat hanya sekedar rutinitas untuk melepaskan beban kewajiban tanpa ada sedikit pun rasa cinta, rasa rindu, atau rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang, mari kita buka mata hati kita selebar-lebarnya. Mari kita bertanya kepada diri sendiri, apakah sholat yang kita lakukan selama puluhan tahun ini sudah benar-benar diterima oleh Allah? Atau jangan-jangan, sholat kita selama ini hanyalah gerakan olahraga atau senam rutin yang sia-sia di hadapan Sang Pencipta? Penyebab pertama dan yang paling sering menjerumuskan para ahli sholat ke dalam neraka Wail adalah sifat sahun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ma'un ayat ke-5, "Alladzina hum an sholatihim sahun", yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Para ulama tafsir memberikan penjelasan yang sangat mendalam mengenai kata lalai di sini. Lalai di sini bukan berarti orang tersebut meninggalkan sholat secara total, karena jika mereka meninggalkan sholat secara total, mereka tidak akan disebut sebagai orang yang sholat. Lalai di sini salah satunya bermakna suka menunda-nunda waktu sholat tanpa ada alasan yang syar'i. Mereka mendengar suara azan berkumandang dengan merdu. Panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil dengan kalimat hayya 'alas sholah, mari mendirikan sholat. Namun apa jawaban hati mereka? Mereka menjawab dengan kalimat, nanti dulu, pekerjaan saya sedang tanggung. Atau, nanti saja, film yang saya tonton sedang seru. Atau, sebentar lagi, saya sedang asyik bermain telepon genggam. Sikap menunda-nunda ini, wahai sahabatku, adalah sebuah bentuk penghinaan yang sangat halus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba bayangkan dalam logika manusia biasa, jika atasan atau bos Anda di kantor memanggil Anda untuk menghadap ke ruangannya, pasti Anda akan lari berbirit-birit dan segera menghadap dengan penuh rasa hormat. Akan tetapi, ketika raja dari segala raja, penguasa alam semesta ini memanggil Anda untuk menghadapnya, Anda justru bersikap santai-santai saja. Anda menaruh Allah Subhanahu wa Ta'ala di urutan nomor sekian setelah urusan-urusan duniawi Anda yang sebenarnya fana. Inilah yang membuat Allah murka. Kita menyepelekan panggilannya. Akhirnya, kita mengerjakan sholat di ujung waktu dengan tergesa-gesa, seperti ayam yang sedang mematuk makanan, hanya supaya kewajiban itu dianggap gugur. Setelah kita memahami betapa berbahayanya sikap menunda-nunda waktu sholat, kita harus menyadari bahwa musuh besar berikutnya yang siap menyeret kita ke dalam lembah neraka Wail adalah hilangnya kekhusyukan dalam beribadah. Fenomena ini seringkali kita alami tanpa kita sadari sepenuhnya. Bayangkan secara seksala, jasad kita mungkin berdiri tegap menghadap kiblat di dalam masjid yang megah atau di atas sajadah yang empuk di rumah kita. Akan tetapi, hati dan pikiran kita sedang melayang-layang entah kemana. Pikiran kita sedang berjalan-jalan di pasar, sedang sibuk di dalam kantor, sedang asyik bersurfing di media sosial, atau bahkan sedang sangat pusing memikirkan masalah hutang piutang yang belum selesai. Mulut kita mungkin sedang mengucapkan kalimat agung Allahu Akbar yang artinya Allah Maha Besar. Akan tetapi, di saat bersamaan, hati kita justru sedang berteriak bahwa masalah hidup kitalah yang lebih besar. Hati kita berteriak bahwa uang kita sedang kurang atau pekerjaan kita belum juga selesai. Wahai sahabatku, ini adalah sebuah bentuk kemunafikan batin yang sangat nyata. Kita sedang melakukan kebohongan besar tepat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berpura-pura menghadap kepadanya secara fisik, padahal sejatinya hati kita sedang berpaling jauh darinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat pertama dan kedua, bahwa sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Maka secara otomatis, kebalikannya adalah orang yang tidak khusyuk dan hatinya lalai, merupakan orang-orang yang sangat merugi di akhirat kelak. Sholat yang dilakukan tanpa kehusyuan ibarat sebuah jasad manusia yang tidak memiliki ruh.
ia hanyalah bangkai sebuah ibadah yang tidak memiliki nilai apapun. Coba sahabat bayangkan, jika Anda ingin memberikan sebuah hadiah kepada seorang raja yang sangat berkuasa. Anda membawa sebuah kotak indah berisi burung yang bulunya sangat cantik. Namun ternyata, burung di dalam kotak tersebut sudah mati atau sudah menjadi bangkai. Apakah menurut Anda raja tersebut akan merasa senang menerima pemberian Anda? Tentu saja tidak. Raja tersebut pasti akan merasa sangat marah, tersinggung, dan merasa dihina oleh perbuatan Anda. Begitulah perumpamaan solat kita yang kosong dari rasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita seolah-olah sedang mempersembahkan bangkai solat kepada Allah yang Maha Melihat. Maka janganlah terkejut jika di hari kiamat nanti, solat tersebut justru dilemparkan kembali ke wajah kita, seperti lemparan kain buruk yang kotor dan bau. Memang harus kita akui bahwa setan tidak akan pernah tinggal diam saat melihat seorang hamba berusaha mendekatkan diri kepada Tuhannya. Ada sesosok setan bernama Khanzab yang memang memiliki tugas khusus untuk mengganggu orang-orang yang sedang melaksanakan sholat. Setan ini akan membisikkan berbagai ingatan ke dalam otak kita. Ia akan membuat kita tiba-tiba ingat di mana letak kunci yang hilang. Ia akan membuat kita ingat pada janji yang sempat terlupa. Atau ia akan membawa segala urusan duniawi tepat saat kita baru saja mengucapkan takbiratul ihram. Namun, masalah utamanya bukan terletak pada gangguan setan tersebut, melainkan pada sikap kita sendiri. Apakah kita berusaha sekuat tenaga untuk melawan gangguan itu? Atau kita justru menikmati lamunan tersebut dan membiarkan pikiran kita hanyut terbawa arus dunia sampai kita mengucapkan salam terakhir? Orang-orang yang celaka di dalam neraka Wail adalah mereka yang sama sekali tidak mau berusaha untuk mendapatkan kekhusyuan. Mereka membiarkan ibadah sholat mereka berubah menjadi sebuah rutinitas mekanis yang bersifat robotik belaka. Mereka hanya melakukan gerakan berdiri, ruku, sujud, lalu salam, tanpa ada sedikit pun getaran di dalam hatinya. Tidak ada rasa takut akan kebesaran Allah, tidak ada rasa harap akan rahmatnya, dan tidak ada air mata penyesalan yang menetes. Hati mereka telah mengeras bagaikan batu, meskipun lisan mereka sedang membacakan ayat-ayat suci Al-Quran yang seharusnya mampu menggetarkan gunung. Wahai sahabatku, solat adalah sarana komunikasi tertinggi, sebuah mi'raj bagi seorang mukmin untuk bercakap-cakap dengan penciptanya. Bagaimana mungkin sebuah komunikasi dapat terjalin dengan indah jika pikiran salah satu pihaknya tidak hadir di sana? Mulai hari ini, mari kita belajar untuk menghadirkan kembali hati kita. Kita harus memaksakan pikiran kita untuk fokus pada setiap gerakan dan bacaan. Kita harus memahami apa arti dari setiap kalimat yang kita ucapkan dalam sholat. Jika di tengah jalan hati kita mulai lari mengejar urusan dunia, maka segera tariklah kembali. Jika ia lari lagi untuk kedua kalinya, tariklah kembali dengan penuh kesabaran. Sesungguhnya perjuangan yang melelahkan untuk meraih kehusyuan itulah yang sangat dihargai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak menuntut kesempurnaan khusyuk yang mutlak, melainkan Allah melihat kesungguhan dan kerja keras kita untuk hadir sepenuhnya di hadapannya. Selanjutnya, penyebab ketiga yang dapat menjatuhkan seorang ahli sholat ke dalam jurang neraka Wail adalah tercampurnya niat yang suci dengan racun riya, yaitu keinginan untuk dilihat dan dipuji oleh manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan peringatan dalam surat Al-Ma'un dengan firman-Nya yang berbunyi, Alladzina hum yura'un, yaitu orang-orang yang berbuat riya. Penyakit hati yang satu ini sangatlah halus, bahkan digambarkan lebih samar daripada langkah seekor semut hitam yang berjalan di atas batu hitam pada malam yang sangat gelap gulita. Mungkin ada seseorang yang terlihat sangat rajin pergi ke masjid. Ia berdiri lama dalam sholatnya, ia memperindah bacaan suratnya agar terdengar merdu, dan ia memperlama sujudnya dengan sangat khusyuk. Akan tetapi ternyata, semua keindahan itu ia lakukan hanya karena ia sadar ada calon mertuanya yang sedang memperhatikan di belakangnya, atau karena ada atasannya yang juga sedang berjamaah, atau sekedar ingin dianggap sebagai orang soleh oleh para tetangganya. Tragisnya, saat orang ini sedang melaksanakan sholat sendirian di dalam kamar yang gelap dan tidak ada seorang pun manusia yang melihat, sholatnya mendadak berubah menjadi sangat cepat seperti kilat atau seperti gerakan ayam yang mematuk makanan. Inilah yang dinamakan kemunafikan yang sangat nyata.
Orang seperti ini telah menjadikan sholat yang sakral sebagai panggung sandiwara untuk mencari perhatian dan pujian dari makhluk yang lemah. Ia sama sekali tidak sedang mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan ia sedang memburu ridho manusia yang tidak memiliki kuasa apapun di hari kiamat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berkata dengan penuh murka di hari penghisaban nanti agar orang tersebut pergi meminta pahala kepada orang-orang yang dulu ia pamerkan sholatnya kepada mereka. Sifat ria ini mampu menghapus seluruh pahala sholat, sebagaimana api yang melahap habis kayu bakar yang kering. Seberapa lelah pun seseorang melakukan sholat, jika di dalam hatinya masih terselip setitik saja sifat ria, maka nilai ibadahnya di mata Allah akan menjadi nol besar, atau bahkan bernilai minus karena ia telah jatuh ke dalam dosa syirik kecil dengan menyekutukan Allah melalui pandangan manusia. Neraka Wail adalah tempat yang sangat pantas bagi mereka yang berani mempermainkan ibadah yang paling sakral demi kepentingan nafsu duniawi dan harga diri yang semu. Terlebih lagi di zaman media sosial seperti sekarang ini, pintu menuju sifat ria terbuka lebar-lebar. Banyak orang yang sedang melakukan sholat kemudian difoto atau direkam, lalu diunggah ke status media sosial dengan keterangan yang seolah-olah bijak tentang nikmatnya bermunajat di sepertiga malam. Wahai sahabatku, kita harus berhati-hati karena niat manusia itu sangat mudah berbolak-balik. Syaitan sangat pintar dalam membungkus sifat ria dengan kemasan dakwah atau motivasi kebaikan, padahal jauh di dalam lubuk hati yang paling dalam ada keinginan tersembunyi untuk mendapatkan tanda suka atau komentar pujian dari orang lain. Mari kita periksa hati kita masing-masing secara jujur. Untuk siapakah sebenarnya kita sholat selama ini? Jika seandainya seluruh manusia di dunia ini mencaci maki kita, atau jika tidak ada satupun pasang mata yang melihat perbuatan kita, apakah kita akan tetap melaksanakan sholat dengan kualitas yang sama baiknya? Jika jawabannya adalah iya, maka bersyukurlah kepada Allah. Namun, jika sholat kita mendadak menjadi lesu dan asal-asalan saat kita sedang sendirian, maka menangislah dengan terseduh-seduh, karena itu adalah tanda bahwa kemunafikan sedang bersarang di dalam dada kita dan neraka Wail sedang menunggu jika kita tidak segera melakukan taubat nasuha. Penyebab keempat yang sangat menakutkan bagi seorang ahli sholat adalah fenomena aneh yang sering terjadi di tengah masyarakat kita, yaitu seseorang yang rajin melaksanakan sholat, namun perbuatan maksiatnya tetap berjalan terus tanpa henti. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dengan sangat jelas bahwa sesungguhnya sholat itu seharusnya mampu mencegah seseorang dari perbuatan-perbuatan yang keji dan perbuatan mungkar. Ayat ini merupakan sebuah tolok ukur yang sangat nyata mengenai keberhasilan ibadah sholat seseorang. Jika sholat seseorang itu benar, dikerjakan dengan penuh ketulusan dan sesuai dengan syariat, maka sudah pasti akhwaknya akan menjadi baik, tutur katanya akan menjadi lembut, dan perilakunya akan menjadi mulia. Akan tetapi, kenyataannya kita sering melihat atau bahkan mungkin kita sendiri pernah mengalami ada orang yang rajin sekali sholat berjamaah di masjid, namun di sisi lain lisan dan mulutnya masih sangat tajam dalam menyakiti perasaan tetangganya sendiri. Tangannya masih gemar berbuat curang dalam urusan timbangan dagang dan matanya masih sering jelalatan melihat hal-hal yang diharamkan oleh agama. Jika kondisi ini terjadi, maka itu adalah pertanda besar bahwa ada sesuatu yang sedang mengalami gangguan atau konsleting di dalam sholatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh para sahabat mengenai nasib seorang wanita yang sangat rajin melakukan sholat malam dan berpuasa sunnah, namun lidahnya selalu menyakiti hati tetangganya. Apa jawaban baginda Nabi yang sangat mengejutkan itu? Beliau bersabda bahwa tidak ada kebaikan sedikit pun pada wanita tersebut dan tempat kembalinya adalah di dalam neraka. Perhatikanlah wahai sahabatku, rajin melakukan sholat malam saja ternyata tidak bisa menyelamatkan seseorang dari jilatan api neraka jika ia memiliki akhlak yang buruk kepada sesama manusia. Apalagi jika kita hanya melakukan sholat wajib yang biasa-biasa saja. Sholat bagi orang-orang seperti ini hanya menjadi sebuah ritual kosong untuk menggugurkan kewajiban belaka, namun sama sekali tidak membekas dan tidak meresap ke dalam jiwanya yang paling dalam.
Cahaya dari ibadah sholat tersebut ternyata tidak mampu menembus hatinya yang sudah mengeras. Ia seolah-olah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala saat berada di dalam masjid, namun begitu ia melangkah keluar dari pintu masjid, ia kembali menyembah hawa nafsunya sendiri. Ia merasa seolah-olah sedang menipu Allah, padahal pada hakikatnya ia sedang menipu dirinya sendiri menuju kebinasaan. Orang yang sholatnya tidak mampu mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar, maka pada hakikatnya ia belum benar-benar mendirikan sholat. Semakin ia melakukan sholat, maka ia akan terasa semakin jauh dari rahmat Allah, karena sholatnya telah bercampur dengan kemaksiatan yang dilakukan secara sadar tanpa ada rasa penyesalan. Ia merasa aman dan merasa sudah suci hanya karena sudah mengerjakan sholat, sehingga ia meremehkan dosa-dosa lainnya. Inilah yang dalam agama kita disebut dengan istilah istidraj, sebuah jebakan berupa kenikmatan yang berujung pada kehancuran. Neraka Wail sedang menanti orang-orang yang memisahkan antara ibadah ritual dengan ibadah sosial. Mereka merasa cukup dengan hubungan vertikal kepada Allah, namun mereka merusak hubungan horizontal kepada sesama manusia. Padahal Islam adalah agama yang utuh dan menyeluruh. Solat yang diterima adalah solat yang mampu membuahkan akhlak mulia, kejujuran yang tulus, dan kasih sayang yang luas kepada seluruh makhluk. Selanjutnya, penyebab kelima yang juga sering dianggap sangat sepele namun tertulis dengan sangat jelas di akhir surat Al-Maun adalah sifat enggan memberikan bantuan dengan barang-barang yang berguna kepada sesama. Siapakah mereka itu? Mereka adalah orang-orang yang tetap melakukan solat, namun mereka memiliki hati yang sangat pelit dan kikir. Mereka sama sekali tidak memiliki kepedulian sosial terhadap penderitaan orang lain di sekitarnya. Mereka melihat tetangganya sedang kesusahan, butuh pinjaman alat rumah tangga yang sederhana, atau butuh bantuan kecil lainnya, namun mereka justru menutup pintu rumah mereka rapat-rapat. Bayangkan betapa malangnya orang ini. Ia rajin bersujud di masjid, namun hatinya kering kerontang dari rasa kemanusiaan. Ia tidak peduli pada nasib anak yatim, dan ia masa bodoh terhadap orang-orang miskin yang sedang kelaparan. Allah Subhanahu wa Ta'ala secara sengaja menggandengkan ancaman neraka Wail bagi orang yang lalai dalam sholatnya dengan orang yang memiliki sifat pelit serta tidak memiliki kepedulian sosial. Hal ini menunjukkan dengan sangat tegas bahwa kesalehan ritual dan kesalehan sosial adalah satu paket yang sama sekali tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Banyak dari kita yang mungkin sudah merasa sangat soleh karena sholat 5 waktu selalu tepat waktu di masjid, berzikir ribuan kali setiap pagi dan petang, namun kita bersikap cuek terhadap penderitaan orang-orang yang ada di sekitar tempat tinggal kita. Kita masa bodoh dengan tetangga yang sedang menahan lapar, atau anak yatim yang terpaksa putus sekolah karena tidak ada biaya. Sikap egois semacam ini secara otomatis akan membatalkan nilai pahala sholat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah bahwa Allah tidak membutuhkan sujud dari orang-orang yang memiliki sifat kikir. Ibadah sholat sebenarnya mengajarkan kita untuk mengucapkan kalimat Assalamualaikum warahmatullah, yang artinya keselamatan dan rahmat Allah bagi kalian semua. Kalimat ini diucapkan di akhir sholat sambil menolehkan wajah ke arah kanan dan kemudian ke arah kiri. Apa sebenarnya makna di balik gerakan dan ucapan tersebut? Maknanya adalah setelah kita selesai berkomunikasi dengan Allah melalui sholat, kita harus menebarkan rasa aman, keselamatan, dan kasih sayang kepada orang-orang yang berada di sisi kanan dan kiri kita dalam kehidupan bermasyarakat. Jika kita rajin sholat namun justru sering menebarkan kebencian, fitnah, atau ketidakpedulian, itu artinya kita belum memahami hakikat salam di dalam sholat kita sendiri. Neraka Wail diperuntukkan bagi mereka yang oleh Allah disebut sebagai orang yang mendustakan agama. Seseorang yang mendustakan agama bukan hanya mereka yang tidak percaya kepada Tuhan, tetapi juga orang yang menghardik anak yatim dan tidak mau memberikan makan kepada orang miskin, meskipun orang tersebut rajin melaksanakan sholat. Sholat yang dilakukan oleh orang seperti itu tidak akan dianggap sebagai sebuah kebenaran, melainkan dianggap sebagai sebuah kedustaan belaka. Oleh karena itu, wahai sahabatku, mari kita lembutkan hati kita mulai sekarang. Lihatlah ke sekeliling kita dengan mata hati. Janganlah kita menjadi ahli ibadah yang egois dan hanya mementingkan diri sendiri. Sisihkanlah sebagian rizki kita untuk mereka yang sangat membutuhkan. Jadilah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya, karena itulah sebaik-baik manusia di mata Allah. Jangan sampai seluruh sujud dan ruku kita menjadi sia-sia hanya karena sifat kikir yang masih bercokol kuat di dalam dada kita. Penyebab keenam, yang juga sangat fatal adalah menjadi seorang pencuri. Namun bukan mencuri uang, melainkan mencuri di dalam sholatnya sendiri.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa seburuk-buruknya pencuri adalah orang yang mencuri dari solatnya. Para sahabat yang merasa heran kemudian bertanya, bagaimana mungkin seseorang bisa mencuri dari solatnya sendiri, wahai Rasulullah? Maka baginda Nabi pun menjawab bahwa orang tersebut tidak menyempurnakan gerakan rukunya dan tidak menyempurnakan gerakan sujudnya. Inilah yang kita kenal sebagai penyakit terburu-buru dalam beribadah. Punggungnya belum benar-benar lurus saat melakukan ruku, namun ia sudah terburu-buru bangun kembali. Keningnya belum menempel dengan sempurna di atas sajadah saat melakukan sujud, namun ia sudah duduk kembali. Gerakannya sangat cepat menyerupai gerakan senam atau seperti gerakan seekor burung yang sedang mematuk makanan di tanah. Sama sekali tidak ada jeda dan tidak ada ketenangan atau tumakninah dalam solatnya. Padahal ketenangan atau tumakninah tersebut merupakan salah satu rukun yang sangat menentukan sah atau tidaknya sebuah solat menurut mayoritas para ulama besar. Artinya jika seseorang melakukan solat tanpa adanya tumakninah, maka solatnya secara hukum agama dianggap tidak sah. Bayangkan betapa ruginya jika seseorang sudah melakukan sholat selama bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun, namun karena ia selalu terburu-buru, maka seluruh sholatnya dianggap batal secara hukum fikih. Batalnya sholat itu sama saja dengan ia tidak melakukan sholat sama sekali. Maka sangatlah pantas jika orang seperti ini diancam dengan siksaan neraka wail. Kita mungkin merasa sudah tenang karena merasa sudah melakukan sholat. Padahal di dalam catatan buku amal malaikat, kolom pahala sholat kita masih kosong melompong karena sholat kita tidak memenuhi syarat yang benar. Mengapa kita sering sekali merasa terburu-buru saat sedang menghadap Allah? Hal itu terjadi karena kita secara tidak sadar merasa bahwa sholat adalah sebuah gangguan bagi aktivitas duniawi. Kita ingin cepat-cepat menyelesaikan sholat agar kita bisa segera kembali bermain telepon genggam, bisa menonton televisi lagi, atau bisa melanjutkan obrolan dengan teman-teman kita. Kita merasa tidak betah untuk berlama-lama menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal coba kita bandingkan, saat kita harus menghadap kepada seorang pejabat tinggi atau kepada bos besar di kantor, kita rela berdiri dalam waktu yang sangat lama dengan sikap yang sangat sempurna demi menghormati posisi mereka. Apakah kita menganggap kedudukan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih rendah daripada kedudukan bos kita di dunia? Sungguh, ini adalah sebuah adab yang sangat buruk kepada Sang Pencipta alam semesta. Penyebab ketujuh yang juga sangat halus namun memiliki daya hancur yang luar biasa mematikan bagi seluruh amal ibadah kita adalah penyakit ujub atau perasaan bangga terhadap diri sendiri. Seringkali tanpa disadari, seorang ahli salat yang rajin terjebak dalam sebuah perasaan bahwa dirinya sudah jauh lebih baik, jauh lebih suci, dan jauh lebih mulia dibandingkan dengan orang-orang lain di sekitarnya. Saat ia melihat orang lain yang belum mendapatkan hidayah untuk melaksanakan salat, atau saat ia melihat seseorang yang tubuhnya dipenuhi dengan tato, seringkali muncul bisikan-bisikan halus di dalam hatinya yang mengatakan bahwa ia adalah ahli surga, sedangkan orang tersebut adalah ahli neraka. Perasaan merasa diri sendiri lebih baik ini sebenarnya adalah warisan dari sifat dasar iblis. Perlu kita ingat kembali dalam sejarah penciptaan manusia, iblis diusir dari surga bukan karena ia malas beribadah. Iblis pada mulanya adalah makhluk yang sangat ahli dalam urusan ibadah kepada Allah. Namun ia hancur karena memiliki sifat sombong dan merasa jauh lebih mulia dibandingkan dengan Nabi Adam alaihissalam. Ketika seorang ahli salat mulai memelihara rasa sombong dan mulai memandang rendah orang lain yang dianggapnya penuh dengan lumuran dosa, maka pada saat itulah pahala-pahala salatnya mulai berguguran satu demi satu. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat membenci kesombongan, meskipun kesombongan itu keluar dari lisan seseorang yang dahinya sudah menghitam karena bekas sujud yang sangat banyak. Kita sama sekali tidak pernah tahu bagaimana akhir hidup seseorang di masa depan. Bisa jadi orang yang hari ini kita rendahkan sebagai pendosa, suatu hari nanti ia akan melakukan taubat nasuha dengan air mata yang sangat dicintai oleh Allah, sehingga akhir hidupnya menjadi sangat indah. Sementara itu, si ahli salat yang memiliki sifat sombong, hatinya akan semakin mengeras, dan akhirnya ia justru mati dalam keadaan yang buruk atau su'ul khatimah karena penyakit ujub yang ia pelihara. Sifat bangga diri ini juga membuat kita menjadi malas untuk terus memperbaiki kualitas ibadah kita karena kita sudah merasa cukup dan merasa sudah berada di posisi yang sangat aman. Kita tidak lagi menangis di tengah malam memohon ampunan karena kita merasa tabungan pahala kita sudah sangat melimpah. Padahal syarat mutlak diterimanya sebuah amal adalah adanya rasa takut atau khauf dan adanya rasa harap atau roja. Jika rasa takut itu sudah hilang dan digantikan oleh rasa bangga, maka amal tersebut akan tertolak mentah-mentah.
Neraka Wa'il juga menanti orang-orang yang ibadah salatnya justru membuat mereka semakin jauh dari Allah karena mereka memelihara kesombongan. Seharusnya, semakin banyak seseorang bersujud, maka ia harus menjadi semakin tawadu atau rendah hati. Ia harus merasa semakin kerdil dan merasa semakin hina di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung. Jika salat justru membuat kepala kita menjadi besar dan hati kita menjadi keras, berarti ada sesuatu yang sangat salah dengan niat awal kita dalam beribadah. Wahai sahabatku, tundukkanlah pandanganmu dan rendahkanlah hatimu serendah-rendahnya. Jangan pernah sekali-kali meremehkan mereka yang saat ini masih terjebak dalam kubangan maksiat. Doakanlah mereka dengan tulus, rangkullah mereka dengan kasih sayang, dan jangan pernah menghakimi mereka seolah-olah kita adalah pemegang kunci surga. Kita bisa melaksanakan salat hari ini pun semata-mata karena hidayah dan pertolongan dari Allah, bukan karena kehebatan atau kekuatan diri kita sendiri. Penyebab kedelapan yang barangkali merupakan hal yang paling menakutkan dari segala jenis hukuman adalah istidraj. Istidraj terjadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala membiarkan seseorang terus berada dalam kesalahannya, membiarkan orang tersebut merasa sangat nyaman dengan salatnya yang penuh dengan cacat, tanpa memberikan teguran sedikit pun, sampai tiba-tiba ajal datang menjemputnya dalam keadaan yang sangat terpedaya. Orang yang terkena istidraj ini mungkin salatnya tidak pernah benar, ia tidak pernah tumak ninah, ia tidak pernah khusyuk, bahkan ia sering berbuat ria. Namun anehnya, Allah memberikan ia rizki yang sangat lancar, kesehatan fisik yang prima, dan kehidupan duniawi yang sangat enak. Hal ini membuatnya berpikir bahwa Allah sangat menyayanginya dan ridho terhadap semua perbuatannya. Ia tidak sadar bahwa kenikmatan-kenikmatan tersebut adalah sebuah jebakan yang sangat mengerikan. Allah sedang mengulur-ulur waktunya agar ia semakin terlena dalam kelalaian, sehingga nanti di akhirat kelak, azab yang diterimanya menjadi sangat sempurna. Istidraj adalah bentuk hukuman Allah yang paling ngeri karena Allah sudah tidak peduli lagi untuk menegur hambanya tersebut. Allah membiarkan ia menumpuk dosa dalam kemasan ibadah, sehingga hari penghisaban tiba, ia akan sangat terkejut luar biasa karena menyadari bahwa salat yang selama ini ia bangga-banggakan ternyata bernilai zong atau kosong sama sekali. Tanda yang paling nyata jika kita terkena istidraj adalah ketika kita melakukan kesalahan dalam ibadah, namun hati kita tetap merasa tenang-tenang saja dan tidak ada sedikit pun rasa gelisah. Kita tidak merasa bersalah saat salat di ujung waktu, dan kita tidak merasa takut saat pikiran kita melayang saat sedang rukuk. Hati yang sudah mati rasa ini adalah musibah terbesar bagi seorang mukmin. Jangan sampai kita tertipu dengan segala kenyamanan duniawi yang kita miliki saat ini. Jangan pernah menjadikan harta, jabatan, atau pujian manusia sebagai tolok ukur bahwa Allah sedang mencintai kita. Ingatlah bahwa Fir'aun dan Qorun pun diberikan oleh Allah harta dan kekuasaan yang melimpah, namun akhirnya mereka binasa secara mengenaskan. Tolok ukur cinta Allah yang sesungguhnya adalah ketika Allah memberikan kita kemudahan untuk melakukan ketaatan dan memberikan kita kelembutan hati untuk selalu menerima kebenaran. Oleh karena itu, mari kita sering melakukan evaluasi diri atau muhasabah secara jujur. Mintalah kepada Allah agar jika ibadah kita salah, Allah segera memberikan teguran kepada kita. Mintalah agar kita jangan pernah dibiarkan tersesat dalam perasaan benar yang semu. Ketakutan akan datangnya istidraj adalah awal dari sebuah keselamatan yang abadi. Sahabatku sekalian yang jiwanya sedang bergetar karena takut akan azab neraka Wa'il, sekarang kita telah sampai di penghujung perenungan yang sangat menguras emosi ini. Rasanya sangat perih dan menyesakkan dada saat kita menyadari betapa banyaknya kekurangan dan noda dalam solat-solat kita selama ini. Betapa seringnya kita bersikap lalai, merasa ingin dipuji, terburu-buru seperti dikejar waktu, dan memiliki sifat sombong yang tersembunyi. Kita seringkali mengaku sebagai hamba Allah yang setia, namun kenyataannya perilaku kita sehari-hari justru seringkali menyakitinya. Namun, meskipun dosa kita sudah setinggi gunung, janganlah pernah berputus asa dari luasnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah adalah zat yang maha pengampun, lagi maha penerima taubat bagi hamba-hambanya yang mau kembali. Selama nyawa kita belum sampai di kerongkongan, kesempatan untuk memperbaiki kualitas solat kita masih terbuka selebar-lebarnya. Jadikanlah hari ini sebagai sebuah titik balik yang besar dalam perjalanan hidup kita.
Mulai dari sholat berikutnya yang akan kita laksanakan, mari kita laksanakan sholat tersebut seolah-olah itu adalah sholat terakhir kita di dunia ini sebelum kita menghembuskan nafas terakhir. Bayangkanlah, malaikat maut saat ini sudah berdiri tepat di belakang kita untuk menunggu instruksi mencabut nyawa setelah kita mengucapkan salam. Bayangkanlah neraka ada di sebelah kiri kita dan surga ada di sebelah kanan kita. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menatap kita dengan tatapan yang penuh dengan keadilan. Dengan cara seperti itu, insya Allah rasa khusyuk akan hadir di dalam dada kita. Perbaikilah wudhu kita, perbaikilah bacaan kita, dan perbaikilah ketenangan gerakan kita. Marilah kita tutup majelis perenungan ini dengan menundukkan kepala kita dan menghadirkan hati yang remuk redam karena rasa penyesalan yang mendalam. Kita bermunajat dan memohon dengan sangat kepada Allah agar kita semua diselamatkan dari ngerinya siksa neraka wail dan agar Allah berkenan menerima solat-solat kita yang masih penuh dengan cacat ini. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami datang bersimpuh di hadapan-Mu dengan membawa beban dosa yang sangat berat. Kami mengaku dengan sejujur-jujurnya bahwa solat kami masih sangat jauh dari kata sempurna. Seringkali kami hanya membawa fisik kami ke atas sajadah, sementara hati kami berkelana memikirkan dunia yang fana. Ampunilah kelalaian kami, ya Allah. Ampunilah sifat ria dan ujub yang pernah terselip di dalam hati kami. Janganlah Engkau jadikan solat kami sebagai kain buruk yang dilemparkan kembali ke wajah kami kelak. Ya Allah, janganlah Engkau masukkan kami ke dalam golongan orang-orang yang celaka dan menjadi penghuni neraka wail. Terimalah sujud kami yang tidak sempurna ini. Basuhlah hati kami yang kotor ini dengan air mata taubat yang tulus. Jadikanlah solat kami sebagai penyejuk hati kami, sebagai pencegah bagi kami dari perbuatan maksiat, dan sebagai cahaya yang akan menerangi alam kubur kami nanti. Bimbinglah kami agar bisa merasakan nikmatnya kekhusyuan saat berkomunikasi denganmu. Matikanlah kami semua dalam keadaan sedang bersujud kepadamu, dalam keadaan husnul khotimah. Kumpulkanlah kami semua bersama para nabi dan orang-orang solih di dalam syurgamu yang abadi. Terima kasih sahabatku. Semoga solat kita benar-benar menjadi penyelamat kita di akhirat nanti, bukan justru menjadi laknat bagi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.